Shalom, umat Victory yang diberkati Tuhan. Kita ada dalam Victorious Devotion pagi ini, dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada pagi ini. Kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang hari kehidupan kami, dan kami boleh ada pagi ini. Kami yakin semua karena cinta dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mengasihi, yang mencintai kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan kebenaran firman pagi ini untuk menuntun kita sepanjang hari hidup kita, di dalam kita menjalankan kegiatan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Kita mau ambil dalam kitab Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Judul renungan kita pagi ini adalah kekuatan cinta. Wow, mungkin the power of love, kekuatan cinta. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau belajar betapa pentingnya di dalam kehidupan kita kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang hakiki di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kasih, cinta. Kenapa cinta itu penting dalam kehidupan kita? Karena yang pertama adalah dasar dari segala tindakan kita. Dasar dari apapun yang kita kerjakan. Dasar dari apapun yang kita lakukan adalah kasih. Sebagaimana 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 berkata demikian, hendaklah lakukanlah segala sesuatu atas dasar kasih. Jadi kita belajar di sini bahwa di ayat pertama pun dikatakan bahwa sekalipun saya dapat menguasai semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika tidak memiliki kasih, kita disamakan dengan apa? Dengan gong yang berkumandang, dengan canang yang bergemerincing. Artinya apa? Omong kosong, tidak ada nilai, tidak ada artinya. Hanya bisa berkata-kata tetapi tidak punya bukti yang nyata. Saudara yang kekasih, perhatikan yang pertama adalah bagaikan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Oleh sebab itu, miliki kekuatan cinta. Miliki cinta itu sendiri. Yang kedua, kita mau belajar tentang apa kekuatan cinta itu di dalam kehidupan kita. Cinta merupakan pusat kehidupan kita yang kekal. Seperti dikatakan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Jadi ya segala sesuatunya dari cinta itu sendiri. Kekuatan kita, kemampuan kita, sumber dayanya dari kasih itu sendiri, dari cinta itu sendiri, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi kita gak mampu lakukan apa-apa tanpa cinta. Kita gak mampu lakukan apa-apa tanpa kasih. Itu yang memberikan kita kekuatan, itu yang memberikan kita kemampuan. Kalaupun kita bisa melakukan itu semua, bukan berdasarkan cintanya Tuhan. Di ayat 2 dikatakan apa tadi? Di ayat 2 dikatakan, jikalau kita punya nubuat, kita punya karunia bermacam-macam, punya memiliki mengetahui, menyingkapkan rahasia-rahasia, dan pengetahuan kita berlimpah, sekalipun imannya sempurna, bisa memindahkan gunung, itu sekalipun. Tetapi saya yakin dan percaya, karena iman itu pun juga karena kasih Allah. Saya yakin dan percaya tanpa kasih tidak ada yang bisa sempurna. Amin. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memiliki kasih itu,
itu semua menjadi sama sekali tidak berguna. Tidak berguna dalam hidup kita, kita sama sekali nol, nilainya nothing. Nggak ada artinya dalam kehidupan kita. Lalu apalagi cinta atau kasih menjadikan pedoman dalam hidup kita. Pedoman untuk kita bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Pedoman bagaimana kita memiliki relasi dengan sesama kita. Itu menjadi panduan kita, guidance kita untuk kita bisa melakukan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasih. Untuk orang-orang bahkan yang membenci kita, yang mengkhianati kita, yang melukai kita. Yang katakanlah menzolimi kita. Tapi karena kasih itu kita bisa melakukan yang pantas, yang patut, yang seharusnya kita kerjakan. Kenapa? Karena kasih. Kasih yang seperti apa? Ya kasih yang daripada Allah tentunya. Ya seperti tema kita di bulan Februari ini. Hidup berdasarkan kasih yang semula. Hidup di dalam kasih yang semula. Apa kasih yang semula itu? Kasih yang semula adalah kasih Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, itulah permulaan kasih. Karena Allah adalah kasih. Haleluya. Jadi kita melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Kenapa? Karena tanpa kasih, tanpa cinta itu sendiri, kita nggak ada artinya apa-apa. Dalam ayat yang kedua dan ketiga juga dikatakan bahwa kalau kita tidak memiliki kasih, bahkan di ayat yang ketiga dikatakan tidak ada faedahnya. Tidak ada manfaatnya, nggak ada gunanya bagi kita, bagi saudara dan saya. Kalau kita melakukannya nggak dengan kasih. Di sini dikatakan begitu banyak perlakuan perbuatan baik. Ya, kebenaran, kebaikan, apapun yang saudara kerjakan, berkorban, itu baik, betul. Tetapi kalau dasarnya bukan kasih, dasarnya bukan cinta kepada Allah, itu menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Cinta adalah bahasa yang universal, bahasa yang pada dasarnya itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan Paulus katakan, jika aku dapat berkata-kata dalam bahasa manusia dan malaikat tadi di ayat yang pertama. Kita nggak ada artinya tanpa memiliki kasih. Ya, kekuatan tindakan daripada cinta itu sendiri membuat apa yang kita kerjakan, berkorban, berbuat baik menjadi sesuatu yang besar karena dasarnya cinta. Yang membedakan adalah kita dengan yang lain adalah bahwa perbuatan baiknya bisa sama, tetapi motivasi dasarnya adalah kasih daripada Kristus yang dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah, Dia rela memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu menjadi dasar yang paling hakiki, dasar yang paling mendasar dalam segala tindakan, di dalam segala perbuatan, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kasih daripada Allah, kasih yang sempurna. Jemaat di Efesus Tuhan cela, Tuhan tegur dengan begitu keras. Bukan karena tidak memiliki kasih, bukan karena tidak bersabar, bukan karena tidak menderita. Mereka lakukan itu semua dan mereka setia. Tetapi karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Meninggalkan kasih yang awalnya mereka sudah kerjakan di dalam Kristus. Oleh sebab itu marilah kita dipanggil dan kita saat ini menyadari bahwa kekuatan cinta sejati itu terletak dari kasih Allah. Dan kiranya dasar dari seluruh tindakan aspek kehidupan kita didasari dari cinta kepada Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kiranya cinta daripada Tuhan yang memiliki kedahsyatan dan kekuatan yang luar biasa itu. The power of love dari kasihnya Tuhan. Itu ada nyata dalam tindakan kehidupan kami. Menjadi dasar, menjadi payung, menjadi pakaian hati kami. Untuk kami melakukan segala sesuatu dengan dasar cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, umat berkemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih pada Tuhan dan saudara sekalian. Kita jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Amin.